الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله syukur Allah Subhanahu wa taala Selasa tanggal 25 Ramadan 1946 Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah puasa kita, tilawah kita, kemudian tarawih kita, makanya iktikaf kita yang Allah berikan ganjaran ihsan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang hormat rangka hidup Rasulullah SAW. Yang berhamdulillah, sebelum kita buka kajian besar pada siang ini, saya mau tanya, yang iktikaf semalam ada? Nah, belum selesai bertanya. Yang bisa menyelesaikan 2 juz dalam semalam ada? 1 juz ada? 1 juz. Berapa orang? 2 orang. Itu yang belum rumahnya silakan. Jawab mungkin. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya jangan meremehkan amalan sunnah. Sama untuk kita Ustaz Anwar Nasir. Insyaallah kita akan guru yang pegang kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ayyuhas shaimun was-shaimat rahimahullah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersalawat kepada Nabi dengan senantiasa membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah, langsung saja waktu kita yang sangat singkat untuk membahas materi dengan tema tadi, jangan pernah meremehkan amalan-amalan sunnah. Sunnah seperti yang sudah pernah kita pahami ya, definisinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak dosa. Ya. Definisi ini perlu direvisi sebenarnya ya, bukan diamandemen, diperbaiki. Karena definisi ini saya yang pernah pesantren kurang greget gitu. Oh enggak, sholat berjamaah enggak apa-apa, kan sunnah gitu. Jadi kurang memberikan motivasi, kurang memberikan dorongan. Ya, mari kita ubah redaksinya yang bisa lebih memberikan dorongan kita untuk tidak pernah mengabaikan amalan sunnah. Apa tuh? Sunnah adalah amalan yang dikerjakan pahalanya besar sekali, kalau ditinggalkan rugi sekali. Siapa sih yang nggak mau untung? Nggak ada. Siapa yang mau rugi? Nggak ada. Gitu. Jadi kalau dikerjakan untungnya besar sekali, kalau nggak dikerjakan ruginya gede sekali.
Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalin nggak dosa. Kita lebih ingat belakang, nggak dosa ini gitu. Nggak pernah tahajud nih, nggak apa-apa lah, yang penting soal 5 waktu, nggak dosa ini kok gitu. Bagaimana yang dirahmati Allah itu definisi sunnah. Ya setelah kita revisi sama-sama dengan makna yang lebih menggigit, dengan makna yang lebih memotivasi kita untuk mengamalkan, melaksanakan amalan yang sunnah. Fungsinya apa? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 hadis yang paling populer, sering kita mendengar, bahkan sudah kita baca, bahwa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama bakal dihisab dari seorang hamba oleh Allah adalah sholatnya. Jadi sebelum amal-amal yang lain nanti diperiksa, dihitung-hitung ya, kebaikannya, keburukannya, kelebihannya, kekurangannya, maka amal kita yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Dan ternyata sholat sangat menentukan. Saluhat sairu amalihi. Kalau amal sholatnya lulus, ya, dianggap tidak bermasalah, maka amal yang lain ACC. Jadi nggak perlu diperiksa, sholatnya bagus, yang lain ACC bagus pasti gitu. Wa in fasada, kalau sholatnya banyak trouble-nya, banyak nggak benernya, banyak keberesnya, maka yang lain pun pasti akan bermasalah. Maka kalau sholatnya sudah dikorek-korek karena ada masalah, maka amal yang lain akan seperti itu. Saya pernah ngopi di sebuah restoran dengan teman-teman majelis taklim. Itu tulisan-tulisan di dinding di restoran bagus-bagus. Salah satunya saya menemukan kalimat perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki segala urusan hidupmu. Kenapa ada kayak gitu tulisannya gitu? Tempat ngopi ada tulisan kayak gitu bagus. Ya sebenarnya memang dari kalimat-kalimat ini, dari hadis ini. Jadi kalau sholatnya tidak bermasalah, yang lain tidak bermasalah. Jadi kalau kita punya banyak masalah dalam kehidupan, aku yakin sholatnya ada masalah. Ya, maka mari kita terus perbaiki sholat kita. Benar kan? Karena amal-amal kita termasuk sholat di hadapan Allah itu kayak barang dagangan aja, Pak. Ya, jadi barang dagangan itu kan waktu mempengaruhi harga. Benar kan? Tempat mempengaruhi harga. Betul tidak? Kemasan mempengaruhi harga. Sayur mayur pagi-pagi di pasar tradisional 5.000. Benar kan? Jam 11 3.000. Jam 2 sore 1.500. Jam 4 sore gope. Waktu mempengaruhi. Ada orang kaya di Depok, ya kategorinya menengah ke atas kaya, rumahnya 2 lantai, dan mobilnya Fortuner yang baru, kategorinya kaya. Sering kedengaran, jadi komunitas emak-emak ini sering undang saya sebulan sekali untuk isi di majelisnya. Itu mereka kalau bertanda buat saya berlebihan, tapi buat mereka biasa-biasa. Saya mendengar beliau itu malu-maluin orang kaya, masa belanja sayuran di warung sebelah nunggu jam 4 sore. Apa jawabannya? Dibiarin, murah gitu. Dibilang murah jam 4 sore. Kata temannya, ngeledek, ya iyalah murah, bayang kampung udah pada layu. Rumah 2 lantai, mobil Fortuner baru, masa beli kampung aja nunggu jam 4 sore. Murah tahu, kata dia. Jadi dia gak tersinggung sepertinya di olok-olok kayak gitu, temannya udah akar, saking akarnya. Apa kata temannya? Ya iyalah, murah kalau udah layu. Apa
ya biarin aja. Bayam seger, kangkung seger, ditumis layu juga. Kan itu jawabannya. Ya, terus. Artinya apa nih? Ini hanya ingin menjelaskan bahwa waktu sangat mempengaruhi harga. Tempat berpengaruh nggak? Berpengaruh lah. Ya, makanya kalau sholat di awal waktu zuhur dengan sholat ditunda-tunda itu harganya beda gimana? Berapa sih itu? Walaupun sama-sama 4 rakaat beda harganya. Jelas kan? Waktu menentukan harga, tempat menentukan harga banget. Contoh masih yang tadi sayur mayur di pasar tradisional 5.000. Kalau nanti jam 10 kita pergi ke Ramayana, ke Carrefour, beli kangkung yang sama, beli bayam yang sama, boleh jadi bayam kangkung yang di Carrefour juga dari sawah yang sama, dari kebun yang sama. Kenapa harganya di Carrefour lebih mahal, di Ramayana lebih mahal? Emang beda tempat, beda harga. Benar kan cuma? Beda tempat, beda harga. Saya dulu punya transfer dari 2009 sampai 2018, hampir 10 tahun. Awalnya kita berempat, ya, karena sudah ada di akte sebagai pendiri, sebagai owner gitu kayaknya. Itu nyari ruko di Jalan Margonda. Biar maksudnya sih bukan buat wah-wah, biar gampang dilihat. Ternyata setelah survei batal. Karena apa? Ruko 2 lantai di kawasan Margonda itu harganya 350 juta. Wah, kita jemput duit dari mana segitu? Akhirnya apa? Udah, kita mah yang penting punya kantor aja dulu dah, gitu. Akhirnya kita dapat ruko 2 lantai juga di depan kampus Gunadarma Kelapa 2. Harganya setahun 20 juta. Jauh banget, Pak. Soalnya yang di Gunadarma Kelapa 2 itu ngumpet pada ngumpet. Kelapa 2 kan mentereng tuh. Sama-sama 2 lantai, sama-sama luas lebarnya. Kenapa harganya beda? Beda tempat, beda harga. Amal-amal kita, ibadah kita di hadapan Allah akan dihargai berbeda-beda. Benar sholatnya 5 waktu, jangan 17 rakaat. Tapi apakah harganya sama? Tergantung kita ngemasnya, tergantung kita melaksanakannya, tergantung kita menjualnya kepada Allah. Karena sekali lagi mari kita perbaiki sholat yang pertama, insya Allah akan berefek dan Allah akan memperbaiki segala urusan hidup kita. Nah, ketika kita baca syarah hadis ini bahwa yang pertama bakal dihisab adalah sholat, nanti di hadapan Allah mereka berfirman, periksa dulu kalau sholat 5 waktunya. Begitu diperiksa, wah, zuhurnya sering kalah, ya. Subuhnya sering kesiangan, banyak banget kekurangannya. Bagaimana ya Tuhan? Kata Allah kepada para malaikat, coba periksa amalan sunnahnya firman. Ternyata apa? Qobliyahnya kencang, ba'diyahnya kencang, qiyamulailnya kencang, duhanya kencang. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya sudah, kekurangan sholat fardunya firman, tambelin dengan amalan sunnahnya firman. Jadi fungsi amalan sunnah adalah untuk nambel. Untuk nambel kan ya? Nambah, baju robek, nambah gitu. Ya, tembok misalnya terkelupas, plesterannya ya kita kerok sekalian, kita tambel dengan plesteran yang baru. Jadi fungsi amalan sunnah nomor pertama adalah untuk nambelin ya hal-hal yang kurang pada amalan-amalan wajib kita. Pastilah nggak ada yang sempurna kan ya.
sempurna milik Allah, udah pasti lah. Kita mau berusaha sekhusyuk apapun, tetap baiklah amalan-amalan kita belum sempurna. Bagaimana caranya sadar akan tidak sempurna? Yang mari kita lakukan amalan-amalan sunnah, jangan diremehkan, jangan disepelekan, ya, karena sekali lagi akan berfungsi untuk menyempurnakan ya hal-hal yang kurang pada amalan wajib kita. Pertama. Yang kedua, nah ini hadis nomor 38 jemaah. Ya, hadis harganya nomor 38. Fungsi amalan sunnah itu ya kan, menjadi penyebab Allah tambah jatuh cinta. Ini hadis dari Imam Bukhari. Ini hadis kursi, ya saya bacakan hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nah, jadi kalau Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu berarti hadis kursi. Nah, hadis kursi itu lafaznya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Sama dengan Al-Quran. Nah, apa katanya? Man 'ada li waliyan, barang siapa yang membenci kekasihku, kata Allah. Barang siapa membenci orang-orang yang aku cintai, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan mengumumkan kepada dia dengan perang. Jadi orang yang memusuhi, membenci orang-orang yang dicintai Allah itu sama dengan dia nantangin Allah. Mau ajak perang sama saya, kata ya. Siapa yang akan menang melawan Allah? Betul tidak? Jangan ada. Allah Maha Hidayah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai mimma iftaradtuhu alaihi, daripada ia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan yang paling membuat Allah jatuh cinta, senang, adalah ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. Nawafil itu nafilah, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku semakin jatuh cinta kepadanya. Jadi amalan sunnah itu amalan yang membuat Allah makin jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, lihat. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepada hambaku lantaran dia baik menjalankan yang wajib dan juga semangat menjalankan ibadah sunnah, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang karenanya dia bisa mendengar. Jadi orang lain gak dengar berita, dia tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, apa akan jadi mata dia yang karenanya dia bisa melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, apa akan jadi tangan dia yang karenanya dia bisa memukul. Dan apa akan jadi kaki dia yang karenanya dia bisa berjalan. Kalau dia minta, walakin sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia minta aku beri. Walakin ista'adani, kalau dia berlindung la'u'idanna, aku lindungi. Jangan ada kisah enggak kayak gini ya. Jadi Allah jadi matanya antum, Allah jadi tangan antum, Allah jadi kaki antum, Allah jadi kuping antum. Itu kalau dari bahasa kita, Allah kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, Allah pasang badan. Rasulullah rumahnya dikepung saat mau hijrah, mau dibunuh. Tahu nggak Rasulullah? Tahu. Siapa yang kasih tahu? Malaikat Jibril. Itu artinya Allah jadi kuping dia. Bahaya Muhammad, genting Muhammad. Benar kan?
Suraqah ngejar Nabi, ya, karena tergiur mendapati barang 100 ekor unta. Siapa yang bisa membunuh Muhammad dan membawa kepalanya ke sini, maka akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Berapa miliar itu? Kalau sekarang, ya. Saat Rasulullah mengejar Nabi, Rasulullah melihat kan? Melihat bahasa sirah. Rasulullah itu melihat ke belakang, kayak melihat ke depan. Jadi Suraqah mengejar, Rasulullah takut. Karena dia Muhammad tenang. Ya. Rasulullah pedang dan terbunuh. Rasulullah tahu. Tinggal beberapa meter, apa yang terjadi? Allah di situ bermain. Kuda yang ditunggangi ambruk dan nggak bisa bangun. Suraqahnya lengket di badan kuda, kayak nggak bisa dicopot gitu. Betul kan? Rasulullah tidak melihat ke belakang. Kalau antum Suraqah, kuda yang ditunggangi ambruk, pedangnya kayak begini doang. Terus Rasulullah melihat, dan perasaan antum gimana? Malu banget, mau berbuat jahat tiba-tiba gak berdaya. Artinya apa tuh? Allah yang memasang badan. Ya, itu kalau bahasa pesantren tempo dulu, jangan-jangan Rasulullah punya ilmu tunggem, ya gitu. Tuh tunggem apa? Ya, saya mau bacot antum cuma ngeliatin doang, cuma tunggem itu gak bergerak. Zaman dulu saya belum pernah melihat. Jadi banyak orang yang mau berbuat jahat, tapi jahatnya bukan kepada manusia, nyolong di kebun. Ternyata kebun itu udah dipagari sama pemiliknya dengan ilmu tunggem. Jadi orang yang mau misalnya mau nyolong kelapa, itu di pohon kelapa cuma muluk doang, nggak bisa naik. Begitu pemilik kebun datang, berarti yang suka ngambilin kelapa selama ini ente ya. Udah langsung dikunci. Ya, sekarang kamu mesti jagain kebun ini. Kalau ada kelapa hilang, saya nggak mau tahu. Kamu yang nanti akan laporin. Aman Pak. Ya. Beda nggak dengan yang Rasulullah? Beda. Boleh jadi ini memang permainannya jin. Kalau Rasulullah wah mujizat tuh. Benar? Perang Badar 300 lawan 1000. Lebih 700 yang mati tanpa disentuh oleh para pejuang kaum muslimin. Mereka banyak yang heran. Ya Rasul, ini pedang belum dia apain. Saya malah belum sempat nyabut. Kenapa mereka udah pada mati? Begitu dibalikin badannya, mata tertutup debu, hidung tertutup pasir, mulutnya tertutup pasir, ini mati. Mata tertutup pasir, segenggam pasir kena mata, buta. Hidung tertutup pasir, mulut tertutup pasir, mau nafas pakai apa? Itu hanya apa? Allah jadi aman mereka. Pengen kayak gitu gimana? Amalkan ibadah wajib sebaik-baiknya, amalkan ibadah sunnah sebaik-baiknya. Dalam kondisi-kondisi darurat kayak gitu, insya Allah nanti Allah yang akan jagain. Tahu jawab? Jadi gak usah waktu puasain berapa hari kan? Gak usah. Ya. Jadi kalau yang sudah kayak gitu, model-model sekarang udah banyak penyimpangannya, banyak campuran-campuran dustanya. Ayatnya boleh jadi benar, hadisnya boleh jadi benar, tapi campuran dustanya banyak banget. Itu yang membuat jadi syirik. Kenapa? Karena akhirnya kita mau jadi hambanya jin. Dia bergening, ya. Aku akan nempel padamu. Jadi kamu dibacok kagak mempan. Ada yang menghalangi jin, tapi kamu mau nggak bayar maharnya sama aku? Apa maharnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak puasa 2 bulan, saya dulu di pesantren pernah, mohon maaf, digoblok-goblokin sama teman sekamar.
Jadi di pesantren toko dulu klasik itu kalau mondok udah 2-3 tahun, ilmu-ilmu model kayak gitu kan udah itu nggak harus sowan minta sama kiai kan. Teman-teman senior nawar-nawarin, saya mah rasain sampai ditawarin ilmu pelet, tawarin saya. Perempuan yang benci pun nanti cuma dikedepi sekali dia ngejar-ngejar, asal kita mau membayar mahar. Ya namanya udah rekod, tapi yang jelas orang Karawang senior saya di kamar. Anwar lo mau ya? Gak mempan dibacok. Nyari perempuan gampang. Ya, kata saya, gimana caranya? Ya kalau mau nyari perempuan gampang, ini diwiridkan tiap sholat sekian ribu. Kalau enggak, nah, saya bilang kalau nggak nyampe segitu, nah, puasa sekian hari. Nah saya kan tanya, kalau puasanya nggak segitu, ya kalau wiridnya nggak segitu, kata saya banyak banget wiridnya. Jadi pesantren ketahuan kalau santri wiridnya sholat, orang-orang 10 menit selesai, 15 menit dia sejam masih wirid, itu lagi ngamalin sesuatu. Gampang banget pesantren dilihat. Saya wirid 5 menit, 10 menit selesai. Firman sejam kagak selesai wirid, pasti lagi ngabalin sesuatu. Kalau teman sekamar kita ledekin, mau pelet ya, gitu. Nah saya bilang kalau puasanya nggak segitu kan gimana? Akang kalau di Sunda tuh senior kita menjadinya akang. Kalau misalnya wirid itu kan apa katanya? Goblok mana emang? Semua kata ya, gitu. Ayo bang, goblok katanya, nggak naik. Itu bergaining jinnya begitu. Saya akan belain kamu, dibacok kagak mempan, dilidester kagak apa-apa, tapi kamu mau nggak bayar mahalnya? Kamu mahalnya puasa 2 bulan, gitu. Wajib jadinya jatuhnya. Dalam Islam puasa wajib cuma 4 Pak. Lebih dari 4 itu udah puasa nggak benar. Sebut coba. Puasa wajib dalam syariat Islam cuma 4. 1 puasa Ramadan, 2 qada Ramadan, 3 puasa nadar, 4 bayar kifarat. Udah. Kalau ada puasa wajib selain itu berarti keluar dari aturan agama. Saya bilang ini puasa 2 bulan wajib, berarti ada syariat bikinan kita. Siapa yang minta? Ya jin makhluknya bergaya. Saya akan belain kamu, dibacok kagak mempan, pasang badan buat kamu, ditembak nggak mempan. Tapi kamu mau nggak bayar maharnya? Jadinya syirik jadinya. Qadarullah saya sama ilmu-ilmu kayak gitu, saya tertarik dari dulu. Kalau mau mana saya dapat banyak dari teman-teman di kamar gue dapat banyak. Nggak pernah tertarik. Orang saya nanti satu waktu, saya masuknya jam 1 siang waktu SMA. Teman-teman sebagian masuk pagi. Karena ngaji sampai jam 8, setelah ngaji pulang, tidur. Maksudnya biar nanti sekolah siang kagak ngantuk. Kira-kira jam 9 sama sekian, tok. Sebagian teman yang pada masuk siang, dia tidur. Pada seksi utang, itu dan ketuk-ketuk jendela. Biarin. Bukain, kasihan, takut penting. Biarin. Gak ada yang mau bukain. Akhirnya saya bangun, saya buka jendela. Perempuan, hampa tatapannya. Gak salam, gak apa. Apa yang diucapkan? Nanyain ayah Kang Firman, tapi nama samaran. Ada Firman, dia begitu. Ya, gak ada. Pergi aja, saya tutup lagi jendela tidur. Besok pagi jam yang sama, tok, begitu kamu kan? Yang kemarin, ayah Kang Firman, Firman mulu yang ditanyain. Sampai ketiga, Firman lagi yang ditanyain. Pada akhirnya saya nanya, Kang, kemarin ada perempuan tuh 3 hari berturut-turut nanyain Akang. Apa jawabannya? Ternyata memang perempuan itu udah dikerjain sama Firman. Apa kata Firman? Biarin aja, antepin dia belusut, cium kaki saya nggak bakalan sembuh. Dia akan nguber saya terus. Dikerjain Pak. Ospek dulu, orientasi pemenangan kampus. Dia senior, Firman senior.
Nah Firman, mohon maaf ya, itu terkenal playboy. Jadi ada yang playboy. Jadi kalau ada santriwati lewat, gelis, I love you, gitu. Jadi kalau lihat santri-santri kenal nggak kenal, I love you, gitu. Rupanya terkenal banget. Nanti kalau ospek, ya Firman kayak gitu, jangan diladenin, antepin aja. Jadi kalau nanti ospek senior kan, dia jadi panitia untuk mahasiswa baru, ya siapa aja, gelis kamu cantik, I love you, gitu. Antepin, jangan direspon, biarin aja. Rupanya dia mungkin belum tersosialisasi. Tahunya apa? Hati-hati kalau mau Firman ini, langsung dia responnya negatif yang ini. Najis air macam mana? Lagi diludahin, Firman diludahin. Gak terima dia. Langsung Pak 180 derajat. Perempuan yang begitu benci bisa dirubah menjadi orang yang kayak gila sama Firman. Bisa melihat gitu. Kayak Firman nggak ada. Kayak Firman nggak ada. Ternyata benar itu. Begitu saya bilang, biarin aja. Kalau dia belum belum taubat, belum minta maaf sama saya, dia akan terus tiap hari nyari saya. Ilmu pelet. Saya tahu yang dibaca penggalan ayat Al-Quran, tapi campuran dustanya banyak banget. Ayatnya benar, nggak ditambah nggak dikurang, cuman harus dipilihkan sekian ribu kali. Kalau enggak bakal naik. Harus puasain sekian hari, kalau enggak bakal naik. Itu campuran dustanya. Dan cuman ada satu pelet yang sesuai dengan syariah. Ya, jadi kalau mau pelet ini aja boleh Pak. Yang tidak melanggar syariah. Pelet cepat. Nah ya, pelet cepat. Nggak usah dibahas. Oke ya. Jadi amalan sunnah itu yang kedua adalah menjadi penyebab Allah jatuh cinta. Allah kalau sudah jatuh cinta pasang badan sama kita. Yang ketiga, fungsi amalan sunnah adalah untuk mempercepat terijabahnya doa. Rasulullah setiap kali punya hajat sebelum berdoa pasti sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Sholat wajib? Bukan. Sholat sunnah. Ya, tidak pernah ada hajat apapun, kecil hajat besar, sebelum Rasulullah minta pasti Rasulullah sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Untuk apa? Untuk mempercepat terkabulkannya doa. Nah, makanya jangan pernah diabaikan amalan sunnah. 4, terakhir nih, apa fungsi amalan sunnah? Menjadi benteng dari api neraka. Masya Allah. Ya, kita benar, walau bisik kita enggak. Bentengi, lindungi dirimu dari api neraka, walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Itu sunnah. Sedekah sunnah. Kalau zakat wajib. Jangan. Jadi Rasul mengatakan sebiji kurma bisa membentengi kamu dari api neraka. Ya, tinggal hari lagi kurang lebih ya. Banyakin 3 doa, selebihnya bebas. Ya, doa yang pertama diperbanyak nih di 10 hari terakhir. Ya Allah, pertemukan saya dengan Lailatul Qadar. Kalau kemarin kan pertemukan dengan Ramadan. Sekarang perbanyak doa dan perbanyak ikhtiar. Pertemukan saya dengan Lailatul Qadar ya Allah. Karena apa? Ramadan tanpa Lailatul Qadar rasanya kayak ada yang kurang. Makanya banyakin doa. Yang kedua, Roma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima seluruh amal ibadahku. Jangan ada yang kau sia-siakan. Jangan ada yang kau tolak. Ya, jadi perbanyak agar seluruh amal ibadah kita dikabul oleh Allah. Dan yang
ketiga tadi doa, Allah mengaktif ridha. Ya Allah, hapus namaku dari daftar calon penghuni neraka. Jangankan penghuni neraka, ada daftarnya penghuni neraka aja, nama mau hapus. Kalau antum sayang istri, sebut istri antum. Sayang anak, sebut dong anak antum. Sayang sama teman-teman, sebut. Gimana caranya? Pakai bahasa kita boleh. Kalau pakai bahasa Arab, kalau mau aktif oleh pembana, abana, bapakku, ummahatina, ibu, auladana, anakku, ikhwanana, teman-temanku, hapus aku, bapak, ibu, anak, mantu, cucu, teman dari daftar calon penghuni neraka. Kenapa? Siapa sih yang membuat api neraka? Orang api dunia aja kita tidak ada yang sanggup. 70 kali lipat panasnya api neraka dibanding dengan api dunia yang terpanas. Api dunia yang terpanas di mana jemaah? Api dunia yang terpanas di mana? Saya pernah sama tuh di Krakatau Steel di sini. Dulu ada Pak Mudakir namanya. Kata beliau kan sekali-kali nanti masih sosial di Cilegon ya. Waduh, jauh banget. Jadi bangun sholat kultum duhur aja naik busnya harus 4 jam. Tapi bacaan kan. Nah, biar sekali-kali nanti di sana melihat bubur besi. Itu yang kalimat belum pernah saya dengar sebelumnya. Karena yang ada di kepala saya ya bubur susu, kacang hijau, bubur ayam. Kemudian dia bilang, nanti kalau saya ke sana biar sambil melihat bubur besi. Saya jadi bertanya, besi di bubur itu panasnya berapa derajat? Paling sedikit 2000 derajat Celcius baru jadi bubur. Kenapa jadi bubur? Kan besi 6, besi 8, besi 12, besi 60 tuh buat jalan layang tuh. Itu dicetak, biar bisa dicetak mesti dibubur. Bukan rel kereta api, itu dicetak itu. Jadi biar dicetak jadi bubur. Berapa panasnya? Hingga itu bisa meleleh 2000 derajat Celcius. Ternyata 2000 derajat itu belum api yang terpanas. Api yang terpanas itu adanya di perut Gunung Merapi, bongkahan batu segede-gede gedung ini membara. Kayak apa rasanya? Api neraka itu 70 kali lipat dibanding api dunia. Dengan apa kita membentengi? Dengan amal soleh. Salah satunya apa? Jangan diremehkan amalan sunnah, walaupun cuma sedekah sebiji kurma. Makanya kata Rasulullah, jagain Abu Hurairah 3 perkara. Rasulullah wasiat sama Abu Hurairah 3 perkara aja. Jagain istiqomah. Senin Kamis, salat duha kalau 2 rakaat, salat witir sebelum tidur. Ya, Abu Hurairah mengatakan awsani khalili, kekasihku wasiat sama aku untuk ngejaga ini. Kenapa? Ya fungsinya sangat luar biasa. Jadi fungsi amalan sunnah ternyata tetap juga menjadi perisai. Ya, dia akan menghalangi kita dari api neraka yang tidak kebayang oleh kita panasnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan ampunan-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, kumpulkan kami semua kelak di dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kultum kita siang hari ini. Mas 1 jam kurang lebih, nggak nyampe sih. Ini 1 jam dengan azan, 1 jam dengan azan. Ya, semoga amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, bapak kita, pasangan kita, anak-anak kita, mantu, cucu, teman, sahabat, semuanya kelak. Ya Allah, hapus kami dari daftar penghuni api neraka. Kami lemah, kami ringkih, walaupun dengan adab api neraka, dengan api dunia, tubuh kami tidak sanggup ya Allah. Oleh karena hanya berharap kasih sayang-Mu, ampunan-Mu dan keridhaan-Mu, kami semua berharap untuk mendapat surga yang kelak. Mari kita akhiri kaji kita siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa taubat
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terakhir besok sama Ustaz Dr. Khairan. Jadi ajak lagi yang di rumah diajak sama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.